Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab 2 terkait dengan pelaporan. Kelompok kami terdiri dari Fitri Dian Nuryati NPM 052, Hendra Suryo Saputro NPM 84, dan saya Septi Kusumaningadi NPM 141. Baik, selanjutnya ada syarat penyusunan kertas kerja audit. Yang pertama yaitu lengkap, yang kedua bebas dari kesalahan, yang ketiga didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, yang keempat sistematis, bersih, mudah dipahami dan diatur dengan rapi, yang kelima memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit, keenam mempunyai tujuan yang jelas, ketujuh sedapat mungkin dihindari pekerjaan menyalin ulang, dan yang kedelapan setiap kertas kerja harus menyantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan reviewer. Selanjutnya ada bentuk dari kertas kerja audit. Jadi di sini saya akan membacakan gambaran dari bentuk kertas kerja audit itu sendiri. Nah, yang pertama, pada sampul kertas kerja audit itu akan ditulis kertas kerja audit. Kemudian nanti di bawahnya akan dituliskan nama objek audit atau nama perusahaan yang akan diaudit. Selanjutnya program atau aktivitas audit. Misalkan audit manajemen itu akan mengaudit tentang pengelolaan piutang. Selanjutnya periode audit. Misalkan pada tahun periode itu tahun 2020 seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada di halaman pertama adalah daftar isi dari kertas kerja audit. Selanjutnya, halaman berikutnya secara berurutan adalah daftar simbol audit atau tick marks dan disertai penjelasannya. Yang kedua, tembusan surat tugas. Jadi auditor ini mempunyai surat tugas untuk mengaudit perusahaan tersebut. Itu akan dilampiri surat tugasnya pada halaman ini. Lalu selanjutnya program kerja audit, dan yang terakhir kelompok-kelompok kertas kerja. Selanjutnya ada isi kertas kerja audit dan pengelompokannya. Jadi di sini ada 4 kelompok. Pada kelompok yang pertama adalah audit pendahuluan. Pada sub kelompok 1 di sini ada program kerja audit pendahuluan. Lalu sub kelompok 2 itu nanti ada hasil audit pendahuluan. Isinya meliputi informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit, dan yang kedua penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dan yang ketiga ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Jadi di dalam audit pendahuluan ini isinya nanti terkait dengan peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan yang sedang diaudit. Lalu pada kelompok yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada subkelompok 1, program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen ini. Di dalamnya termasuk dengan internal control questionnaire atau ICK. Lalu pada subkelompok 2 merupakan hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Isinya adalah penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit, dan yang kedua ikhtisar hasil temuan atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Lalu pada kelompok yang ketiga adalah audit lanjutan. Pada subkelompok 1 program kerja audit lanjutan, dan pada subkelompok 2 adalah hasil audit lanjutan. Isinya terdiri atas pengembangan temuan, dan yang kedua daftar temuan dan rekomendasi. Dan pada kelompok yang terakhir atau kelompok 4 merupakan laporan hasil audit. Isinya meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Selanjutnya ada pengorganisasian kertas kerja audit. Nah, pengorganisasian kertas kerja audit ini harus selalu dikaitkan dengan tujuan audit utama atau primary audit objective atau subtujuan audit yang telah ditetapkan oleh auditor. Setelah itu
dibuat pengelompokan kertas kerja audit yang didasarkan pada tujuan utama dan subtujuan yang telah ditetapkan auditor sebelumnya. Hal ini untuk mempermudah pengklasifikasian atas bukti atau temuan-temuan yang telah diperoleh. Seperti di gambar ini, untuk mendapatkan kesimpulan audit, maka diklasifikasikan pada temuan-temuan kriteria, temuan-temuan akibat, dan temuan-temuan penyebab. Selanjutnya ada program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari penyusunan program kerja audit. Yang pertama adalah merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada auditor dan supervisornya. Yang ketiga sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Keempat, dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan serta langkah-langkah kegiatan audit. Kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Dan yang keenam, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Selanjutnya, pada setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok. Yang pertama adalah informasi pendahuluan yang memuat informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit. Dan yang kedua, komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar auditor sendiri. Yang kedua, ada pernyataan tujuan audit yang menyajikan tentang tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Yang kedua, cara pendekatan audit yang dipilih. Dan yang ketiga, pola pelaporan yang dikehendaki. Lalu yang ketiga ada instruksi-instruksi khusus. Dan yang keempat ada langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja memuat tentang pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan auditnya. Yaitu yang pertama audit pendahuluan, yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen, dan yang ketiga ada audit lanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh bentuk program kerja audit untuk setiap tahapan audit. Ini tabel program kerja audit pendahuluan. Yang pertama ada nama perusahaan. Pada pojok kiri atas ini diisi dengan nama perusahaan yang program aktivitasnya diaudit. Kemudian bawahnya ada program yang diaudit. Ini diisi dengan program aktivitas yang sedang diaudit. Kemudian sebelah kanannya ada periode audit. Ini diisi dengan periode jangka waktu yang tercakup dalam audit. Lalu di sini dimisalkan pada Juli 2018. Kemudian di sampingnya ada nomor KKA. Ini diisi dengan nomor KKA yang berkaitan dengan program kerja audit tersebut. Kemudian di pojok kiri ini ada diaudit oleh dan tanggal. Yang diaudit oleh ini diisi dengan penyusun program kerja audit tersebut dan tanggalnya selesainya program kerja audit tersebut disusun. Kemudian di pojok kanan ini ada di review oleh dan tanggal. Ini diisi dengan nama supervisor audit yang menyetujui program kerja audit tersebut dan tanggal persetujuannya dilakukan. Kemudian pada langkah-langkah audit pendahuluan ini ada tujuan. Ini diisi dengan tujuan dari dilakukannya audit pendahuluan. Kemudian ada langkah kerja. Ini diisi dengan instruksi-instruksi kepada auditor untuk mengumpulkan informasi latar belakang
program atau aktivitas yang diaudit, agar pengetahuan auditor tentang program atau aktivitas yang diaudit menjadi semakin luas. Kemudian ada dilaksanakan oleh. Ini diisi dengan nama auditor yang ditugaskan melaksanakan audit pendahuluan sesuai dengan instruksi-instruksi yang tertuang dalam program kerja audit ini. Kemudian yang terakhir itu ada waktu yang diperlukan. Diisi dengan perkiraan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tahap audit pendahuluan tersebut. Kemudian slide selanjutnya, ini tabel program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Nah, yang pertama ada tujuan review dan pengendalian manajemen, nanti diisi dengan pernyataan tujuan. Dilakukannya review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Nah, untuk yang kedua ada internal control questionnaire atau ICQ yang nanti diisi dengan pertanyaan yang diajukan untuk menguji sistem pengendalian perusahaan, pengendalian manajemen perusahaan. Nanti perumusan pertanyaan diatur sedemikian rupa dengan jawaban ya atau tidak. Untuk jawaban ya itu berarti kondisi pengendalian manajemennya sudah memuaskan. Untuk yang tidak berarti kondisi pengendalian manajemennya masih kurang memuaskan. Untuk yang langkah kerja nanti diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang harus dilakukan baik untuk jawaban ya maupun tidak atas pertanyaan yang diajukan tersebut. Judul temuan di atas tadi yang dilaksanakan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Didia Nuriati, NPM 52, akan menyampaikan materi berikutnya mengenai penyajian laporan mengikuti arus informasi. Baik, jadi pada bagian ini auditor itu menyajikan auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang telah diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Baik, jadi di sini ada beberapa tahapan, diantaranya yang pertama pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan, lalu menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit. Lalu menarik kesimpulan berdasarkan bukti atau temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Setelah itu merumuskan rekomendasi dan yang terakhir menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya, penyajian laporan yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna. Baik, jadi pada bagian ini umumnya para pengguna itu lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit tersebut. Jadi dibutuhkan penyajian laporan yang menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat, biasanya berupa kesimpulan atas audit yang dilakukan auditor, dan dalam hal itu auditor itu harus mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit yang harus disertai dengan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit, lalu rumusan rekomendasi, dan yang terakhir ruang lingkup audit. Nah, sebenarnya tujuan audit manajemen itu untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program dan aktivitas dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya, informasi latar belakang. Nah, pada bagian ini, auditor itu harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, lalu ukuran program, serta organisasi manajemennya. Nah, pada bagian ini juga harus disajikan apa alasan yang mendasari dilakukan audit manajemen tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dan temuan audit. Pada bagian ini, auditor itu harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang telah dibuat. Jadi kesimpulan dalam audit manajemen itu selalu dibuat berdasarkan temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit. Di sini juga auditor harus memperhatikan hal-hal dalam menyajikan temuan audit. Di antaranya, judul bab harus mengidentifikasi pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah temuannya. Lalu pokok-pokok setiap temuan itu harus ikhtiarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Lalu auditor juga
harus menggambarkan kepada pengguna laporan mengenai hal-hal yang ditemukan baik bersifat positif atau negatif, lalu apa penyebab dan akibat dari temuan tersebut. Yang keempat, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang telah berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Yang terakhir, semua penyajian temuan itu harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang telah diperoleh. Yang selanjutnya, rumusan rekomendasi. Nah, pada bagian ini berisikan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Jadi, auditor itu harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelolaan program atau aktivitas yang diaudit. Jadi, rekomendasi itu juga harus disertakan dalam laporan audit. Jadi setiap rekomendasi yang diajukan itu juga harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan, dan apakah ada kemungkinan kerugian yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kemudian untuk rekomendasi tersebut yang harus dilakukan sebelum mengajukan itu juga auditor harus mendiskusikan terlebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan. Jadi diharapkan rekomendasi tersebut bisa diterima dan dilaksanakan dengan penuh komitmen tanpa adanya keterpaksaan. Yang selanjutnya, ruang lingkup audit. Jadi di sini menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dari periode waktu ke program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Jadi di bagian ini juga disajikan seberapa mendalam audit tersebut dilakukan. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup ini biasanya tidak disajikan dalam laporan yang dibuat supaya tidak mengaburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan auditor. Berikut setelah ini kami akan menjelaskan mengenai contoh hasil audit manajemen yang menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas mengenai pengelolaan piutang yang terjadi di sebuah rumah sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh laporan audit manajemen. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 59. Nah, di situ terdapat contoh laporan audit manajemen yang dilakukan pada Rumah Sakit Puri Santika untuk periode tahun 2012-2013. Nah, di situ juga di laporan tersebut dilampirkan bab 1 yang berisikan mengenai informasi latar belakang, lalu untuk bab 2 berisikan kesimpulan audit yang didukung dengan temuannya, lalu bab 3 rekomendasi, dan bab 4 ruang lingkup audit. Halaman selanjutnya, halaman 60, di situ berisikan informasi latar belakang. Nah, di situ dijabarkan di manakah lokasi rumah sakit tersebut, lalu kapan didirikannya rumah sakit tersebut, dan juga apa tujuan dari didirikan rumah sakit tersebut. Jadi auditor itu harus mampu menjelaskan hal umum mengenai rumah sakit tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan audit. Nah, di sini kita bisa mencermati ya berdasarkan temuan yang sudah diperoleh oleh audit, kita bisa melihat dari segi kondisi itu sudah dijabarkan, lalu yang selanjutnya ada kriteria apa saja, lalu penyebabnya apa saja, dan akibatnya apa saja. Yang selanjutnya kalian bisa melihat itu ada daftar ringkasan temuan audit yang sudah dijelaskan pada tabel-tabel, kalian bisa lihat di situ. Selanjutnya ada bab 3 mengenai rekomendasi. Nah, pada hal rekomendasi ini dilakukan ini ya, di situ dari hasil auditnya itu menemukan beberapa kelemahan yang menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Jadi kelemahan itu juga ditemukan dan ditentukan menjadi 2. Ya, yang pertama kita bisa lihat kelemahan yang terjadi pada sistem dan prosedur akuntansinya, lalu ada kelemahan yang terjadi karena kurang terlatihnya karyawan di perusahaan tersebut. Lalu auditor juga memberikan rekomendasi apa saja untuk perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yang terakhir mengenai ruang lingkup audit, kita bisa
cermati di sana. Sesuai dengan penugasan yang telah auditor terima, audit yang telah dilakukan oleh auditor tersebut meliputi masalah yang terjadi pada Rumah Sakit Puri Santika mengenai pengelolaan utang untuk periode tahun 2012-2013. Nah, penilaian tersebut itu mencangkup sistem pengendalian manajemen dalam hal pengelolaan piutang, lalu personalia yang bertugas dalam pengelolaan piutang, dan aktivitas pengelolaan piutang itu sendiri. Baik, hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.